Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Margarita, NIM 20201531341, Prodi Manajemen Pendidikan, kelas MPI A2 dengan mata kuliah Filsafat Umum dan dengan dosen pembimbing yaitu Pak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat masa abad pertengahan. Pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Namun pada dasarnya, filsafat baik di Barat, India, dan Cina muncul dari yang sifatnya religius. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap, evolutif, karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu, mau tidak mau harus melakukan perkembangan atau pembagian klasifikasi secara periodik. Dan juga, filsafat Barat abad pertengahan 476 sampai 1492 Masehi bisa dikatakan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode. Tokoh-tokoh filsafat pada zaman abad pertengahan. Tokoh filsafat Islam dunia Islam Barat yang pertama yaitu Ibnu Bajjah dengan pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlak, dan juga Tadbir al-Mutawahhid. Yang kedua yaitu Ibnu Taufail, yang ketiga yaitu Ibnu Rushd adalah seorang filsafat dari Spanyol. Salah satu pemikiran Ibnu Rushd adalah ia membela para filsuf dan pemikiran mereka dan mendudukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Untuk itu, ia menulis sanggahan berjudul Tahafut al-Tahafut. Filsafat Islam di dunia Islam Timur. Yang pertama Al-Ghazali 1050 sampai 1111 Masehi atau Tahafutut al-Falasifah. Pokok pemikiran dari Al-Ghazali adalah tentang Tahafutut al-Falasifah atau keracuan berfilsafat, di mana Al-Ghazali menyerang para filosof Islam berkenaan dengan keracuan berpikir. Mereka, tiga di antaranya menurut Al-Ghazali menyebabkan mereka telah kufur, yaitu tentang qadimnya alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Yang kedua yaitu Suhrawardi 1158 sampai 1191 Masehi. Pokok pemikiran Suhrawardi adalah tentang teori emanasi. Ia berpendapat bahwa sumber dari segala sesuatu adalah Nur, An-Nur atau Al-Haq, yaitu Tuhan itu sendiri, yang kemudian memancar menjadi Nur Al-Awal, kemudian memancar lagi menjadi Nur kedua, dan seterusnya hingga yang paling bawah atau Nur yang semakin tipis memancar menjadi alam. Karena semakin gelap suatu benda, maka ia semakin padat. Pendapatnya yang kedua adalah bahwa sumber dari ilmu dan atau kebenaran adalah Allah. Alam dan wahyu bisa dijadikan sebagai perantara ilmu oleh manusia untuk mengetahui keberadaan Allah. Ibnu Khaldun atau 1332 Masehi sampai 1406 Masehi. Khaldun membuat karya tentang pola sejarah dalam bukunya yang terkenal, Muqaddimah, yaitu dilengkapi dengan Kitab Al-Ibar yang berisi hasil peneliti mengenai sejarah bangsa Berber di Afrika Utara. Dalam Muqaddimah, itulah Ibnu Khaldun membahas tentang filsafat sejarah dan soal-soal prinsip mengenai timbulnya dan runtuhnya negara dalam pemikiran. Ibnu Khaldun tentang filsafat tampaknya ingin mengatakan bahwa sejarah memberikan kekuatan intuisi dan inspirasi kepada filsafat, sedangkan filsafat menawarkan kekuatan logika kepada sejarah. Abu Bakar Ar-Razi atau 865 sampai 925 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah akal dan agama atau penolakan terhadap kenabian dan wahyu, prinsip 5 yang abadi, dan hubungan jiwa dan materi.
Berikutnya Ibnu Maskawi 932 sampai 1020 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawi. Ia lahir di kota Rai atau Iran pada 932 Masehi dan wafat 16 Februari 1030 Masehi. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah filsafat akhlak dan jiwa. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sina 980 sampai 1037. Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia atau sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan. Adapun tokoh-tokoh yang hidup pada zaman abad pertengahan antara lain Plotinus, Augustinus, Boethius, Anselmus, dan juga Thomas Aquinas. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang filsafat masa abad pertengahan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.